Kalau untuk iblis sendiri yang dimaksud Mas Mahesa tadi itu yang mengharap atau setelah mendapatkan surga dia mau bersujud kepada Allah itu seperti apa? Surga yang seperti apa yang dia dapatkan? Nggak tahu, nggak pernah ke surga sayanya. Oh, gitu, iya, iya. Jadi surga itu nggak nunggu nanti ya, nah, gitu ya? Nggak tahu, saudara. Terus nggak tahu terus bercerita itu bagaimana ceritanya, Pak? Apa kamu nggak dengar tah? Saya terangin, saya sebutin nama kita. Oke, kamu tahu nggak buyut kamu siapa namanya? Buyut aku? Kamu nggak kenal buyut kamu? Kok bisa ngomong nggak kenal itu bagaimana? Ya udah, ada apa poin aja? Tutup poin, David. Oke. Kalau debat saya tak akan berdebat dengan kamu. Enggak. Aku sendiri nggak suka berdebat, Bang. Aku sendiri Nggak, mau coba baca syahadat dulu, boleh? Coba baca syahadat dulu. baca syahadat. Oke. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah litauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap, berarti kamu umat Islam ya, orang Islam. Khawatirnya Oten doang masuk ke sini. Ya silakan, Kang David. Ada apa? Enggak, jadi Ya. gini. Anda nanya surga, baru saya jawab. Tenang, baru saya jawab. Pertanyaan Anda baru saya jawab kalau setelah saya tahu Anda seorang Muslim. Ya. Jadi, membicarakan perkara gaib itu hanya sebatas apa yang disampaikan Allah melalui firman-Nya, melalui hadisnya. Karena terbatas, makanya Allah, kalau Anda berusaha melogikkan, saya paham arahnya kemana. Anda berusaha melakukan pendekatan dengan logik tentang keberadaan surga, maka Allah untungnya tidak menuntut kita untuk melakukan pendekatan dengan logik terhadap perkara gaib. Jadi ketika Allah menjelaskan physically, Allah nyuruhnya mikir. Tapi ketika Allah berbicara gaib, dalam hal ini adalah surga, Allah cuma nyuruhnya iman. Coba kalau sampean perhatikan, isi Al-Quran yang Allah nyuruh mikir itu bukan tentang keberadaan gaib seperti surga, neraka, dan lain sebagainya. Tapi Allah nyuruh mikir ketika berbicara laut. Allah tahu kapasitas alam sadar, pikiran sadar manusia cuma 12% secara penelitian. Artinya yang jelas, pikiran manusia itu terhijab pikiran bawah sadar. Maka untuk melogikkan surga itu tidak akan mampu. Semuanya bersifat pendekatan. Jadi kalau Anda ingin logik, keterangan logik surga perkara gaib, cukup kita imani keberadaannya. Itu saudara. Jadi kalau Anda tanya fisik surga seperti apa, jawaban sederhana kan? Karena Anda pengennya logik, oh saya belum ke surga. Maka saya berbicara tentang adanya surga karena Allah menyampaikan sebatas itu. Iya. Gitu. Jadi yang dimaksud itu firman-Nya yang disampaikan buat semuanya kan gitu. Ya, apalagi? Kalau antara penyaksian yang kita maksud tuh dari segi sahadatan kita menyaksikan. Siap, oke, udah paham. Dari mana bawa penyaksian itu? Anda kan ngomong penyaksian. Siapa emangnya yang mengajari penyaksian? Karena kita di pondok nggak ada ngomong-ngomong penyaksian. Oke. Oh, Anda modal terjemahan. Oke, David. Oke, saya mau tanya, berapa rukun iman? Gantian saya nanya. Karena arahnya hafal. Orang seperti Anda ini arahnya hafal. Saya tegasin, David. Aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji. Makanya aku belajar sama abang gitu loh. David, Anda ngomong penyaksian, itu saya hafal arahnya. Anda ini dari biasanya ini orang ngomong ngaji diri ya. Karena kami di pondok ngaji diri. Bukan ngaji diri. Udah David. Ya. Karena nggak ada di pondok ngomong penyaksian tuh nggak ada. Anda maksudnya nanya asyhadu kan? Penyaksian kan? Nggak ada di pondok asyhadu dimaknain penyaksian. Nah, ini karena kata rajin nih. Ya, maksudnya gimana yang dimaksud gimana? Loh, itu kan orang-orang terjemahan yang menerjemahkan itu. Anda itu kan mendengar pembahasan orang, asyhadu maknanya penyaksian lah, enggak, tanya ke orang itu. Karena kami guru-guru kami makna asyhadu itu bukan penyaksian. Siapa yang menyebut penyaksian? Ya, makanya coba dijabarkan. Gini sampean ngomong nanyanya penyaksiannya, bukan makna asyadunya. Kalau Anda nanyanya kan nanya asyhadu, baru kita jelaskan sanad keilmuan kita dari guru asyhadu itu makna di kami itu itu kami meyakini. Maksudnya gitu. Maksudnya sesuai apa yang abang omongin barusan gitu yang aku nanya. Cuma cara bahasanya aku nggak bisa untuk menyampaikannya. Oh ya, tapi kan saya bukan Tuhan. Saya kan hanya ngebaca teks kamu, mendengar teks kamu. Jadi kalau Anda nanyain penyaksian yang kayak bagaimana, kayak mana? Ke mereka lah. Tanya ke mereka yang ngomong-ngomong penyaksian. Sebenarnya ketika orang yang ngaji hakikat ngaji diri, ya mereka sudah salah mengkonsep gitu. Lalu menganggap kita berpikir kayak mereka pongo. Itu banyak itu padepokan hakikat ngaji diri. Sholat nggak mau, ngaji akidah nggak mau, ngaji fikih nggak mau. Banyak. Ya itu bagaimana itu bang kalau tanggapan abang sendiri? Zendik, itu orang zendik, aslinya kafir, ngakunya Islam. Oh gitu. Karena nggak mau sholat itu tadi gitu ya? Bukan, tuh kan.
David malas kali ngobrol sama-sama yang kamu samuin kamu. Kok males itu? Masya Allah. Jadi orang-orang sekarang banyak orang-orang sindik itu cirinya dia nggak ngaji akidah, nggak ngaji fikih, nggak mau sholat, tapi merasa paling mengenal Allah. Banyak sekarang padepokan di Indonesia. Tapi apakah dari mengenal Allah itu tidak baik kalau menurut abang? Maksudnya tidak merasa gitu loh. Mengenal Allah itu kan Allah tadinya nurunin nabi, bukan nurunin dukun. Iya. Allah menjelaskan awal wajibin 'alal insani, ada disiplin keilmuan makrifat Allah, mengenal Allah itu bil istidlal. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi. Oh, udah tahu. Ya udah kalau tahu sampean bikin VT aja, bikin live, bikin enggak lah. Kalau aku mau belajar sama abang gitu loh tentang pengetahuan. David, aku kita ini nggak pernah ngaji. Serius, aku jujur nggak pernah ngaji. David, kita ini udah lama main TikTok, udah kenal banyak orang, gaya orang, gitu ya. Yang pertama, terlalu banyak basa-basi kamu itu. Ya, giliran kita ngejelasin mah kamu jawab tahu lah, terus ngapain lo? Udah kalau mau debat aja, silakan mau bantah. Mending begitulah, jangan pura-pura lah. Kok bisa debat? Enggak bang, aku nggak pernah suka untuk berdebat karena ilmu itu tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kan gitu. Apa sih yang perlu harus diperdebatkan? Ya berarti kan tadi kamu ternyata tidak nanya, sebenarnya nanya. Buktinya kita jelasin, oh ya aku tahu, oh malas saya, oh berarti karakter dari seperti ini gitu. Kan malas. Ngapain gitu ya? Ke orang lain aja ya. Udah gitu. Turun aja David, malas. Iya, mending sekalian terang-terangan berdebat saya sama David daripada pakai wajah pura-pura begini. Ya, soalnya aku sendiri nggak suka berdebat. Sebenarnya aku sendiri. Ya udah, sekarang saya persilakan Anda minggir dulu lah, malas. Jadi kalau nanya di sini tuh udah dijelasin di awal, cuma nanya atau berdebat, dua-dua konsepnya. Oh, udah gitu. dua-dua. Tadi aku nanya sama abang, jawabnya. Dan saya jelasin, Anda jawabnya tahu. Bisnis apa nggak ada kan gitu. Tadi kan sudah saya mau masuk pertama. Admin turunin. Boleh nanya nggak? Tanya jawab bisnisnya apa nggak tahu. Abang jawabnya gitu. Admin turunin.